Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Oke. Jadi anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran PKM. Tapi sebelumnya itu kita harus membacakan doa dulu. Oke? Ketua kelas, ayo pimpin doa. Sebab teman-teman sebelum kita baca, marilah kita berdoa memohon kepercayaan dan berdoa dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, kalau gitu Pak Guru ambil absen dulu, cek ya dari kalian. Ya, Pak. Saya yang tidak masuk. Isul Tami, ada Pak. Diana, Ada, Pak. Vivi Febrianti Putri, Ada, Pak. Wilda, Ada, Pak. Lisna, Ada, Pak. Nelly, Tidak hadir juga. kamu tidak hadir. Ada yang sakit, Pak Guru. Oke. Kita masuk dalam pembelajaran PKM subtema 1 pembelajaran 1 yaitu mengenai musyawarah. Nah, jadi anak-anak, kalau kita menyelesaikan persoalan itu, apakah anak-anak itu bisa menyelesaikan dengan sendirinya? Tidak bisa. Jadi harus dengan Musyawarah. musyawarah. Oke, siapa mau tanya? Anak-anak ada yang tahu apa itu musyawarah? Saya, Pak. Ya, Vivi. Musyawarah adalah mengambil keputusan secara bersama-sama. Ya, ada lagi. Ya, kami. Dapat terima kasih kita mengemukakan pendapat. Ya, oke. Siapa lagi? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi di sini mau meneruskan musyawarah itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu syuro, yang artinya berunding, rembukan, atau mengajukan sesuatu. Nah, jadi musyawarah adalah suatu kegiatan yang membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan bersama harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, selain itu ada juga tujuan musyawarah. Ketika kita berkumpul sesama anggota, kita ada tujuannya untuk melaksanakan sebuah atau memecahkan sebuah persoalan. Jadi siapa ada tujuannya musyawarah? Nah, ada yang tahu anak-anak apa itu tujuan musyawarah? Saya, Pak. Ya, coba ya. Untuk memecahkan masalah, Pak. Ya, Frida. Untuk memecahkan masalah atau solusi. Oke. Jadi
di sini berdua mengambil dua tujuan musyawarah. Yang pertama mencapai kesepakatan bersama. Nah, dengan sebuah musyawarah itu kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan atau dengan itu akan mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Ya, disitulah tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi anak-anak, kapan sih kita harus melakukan bermusyawarah? Coba. Saya Pak. Ya. Ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke, Diana. Siapa lagi? Bida. Kami oke. Pada saat pembangunan masjid dan masjid bermusyawarah dulu. Nah, jadi sini kita harus bermusyawarah dulu ketika kita mau mengadakan pembangunan masjid. Oke. Ya, Pak. Siapa lagi? Itu saja Pak. Bida. Dapat membuat masalah lebih mudah diatasi. Ya, dia musyawarah itu kita mudah untuk mengatasi masalah atau persoalan yang kita hadapi. Nah, di sini pun ada beberapa yang bagus sudah ini. Yang pertama itu ketika kita mengambil keputusan yang kita harus diskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, kita juga harus melakukan musyawarah ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Nah, jadi kita harus bekerja secara bersama-sama. Begitu pula ada manfaat untuk kita bermusyawarah. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat atau usul dan ide. Bermusyawarah itu manfaat untuk kita bisa melatih mengubah pendapat kita. Kalau ada yang ingin kita mau mengajukan pendapat, nah di situ ada manfaatnya. Yang kedua, masalah dapat segera dipecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai, keadilan dan lain-lain. Jadi inilah manfaat kalau kita untuk bermusyawarah. Nah, selain ada manfaatnya, ada pula juga ciri-ciri musyawarah yang baik. Yang pertama itu dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh anggota seluruh masyarakat. Yang ketiga, pendapat yang disukai anggota musyawarah mudah dipahami oleh anggota lainnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, di dalam musyawarah itu ada juga sikap yang harus kita perhatikan saat bermusyawarah bersama anggota-anggota. Yang pertama itu mengajukan pendapat dengan sopan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita bermusyawarah itu kita harus mengajukan pendapat itu dengan sopan agar bisa dihargai pendapat-pendapat teman anggota itu. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Nah, yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi. Jadi musyawarah kita harus mengendalikan emosi kita. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai.
menjalankan bermusyawarah. Jangan kita secara tiba-tiba kita meninggalkan tempat yang bermusyawarah. Nah, di situ kita harus jangan meninggalkan. Yang kesembilan, mematuhi peraturan musyawarah. Jadi musyawarah sudah ada aturan juga. Jangan kita harus meninggalkan atau melanggar peraturan yang. Nah, selain itu cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik bermusyawarah. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang kita sampaikan. Jadi, anak-anak, kalau kita mengeluarkan pendapat itu harus kita pikirkan dulu sebelumnya sebelum kita mengajukan pendapat kita. Yang kedua, meminta izin untuk mengeluarkan pendapat. Nah, jadi kita harus mengeluarkan pendapat itu untuk minta izin dulu. Jangan setengah-tengah untuk kita memberikan pendapat itu harus minta izin dulu. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan dan mudah dipahami. Nah, jadi kita harus menyampaikan pendapat itu dengan bahasa itu yang baik, sopan, agar bisa dipahami sama anggota-anggota yang lain. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Atau yang kelima, tidak memotong atau mencela pembicaraan anggota lain. Nah, jadi karena kalau ada teman kalian, kalau lagi mengajukan pendapat, jangan kita langsung memotong. Memotong itu bicara temannya kalian. Yang keenam, kita harus berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang ketujuh, menerima saran dan kritik dari anggota lain. Kalau kita pendapat itu memang benar salah, itu harus kita menerima kritik dari anggota atau teman kita. Yang kedelapan, menerima dan itu melaksanakan hasil keputusan. Oke Pak, sampai di sini. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri? Coba siapa mau menjawab? Saya Pak. Ya, Dana. Masalah tidak akan cepat terselesaikan. Ya, masalah tidak akan bisa diselesaikan kalau kita memecahkan masalah sendiri. Oke, diterima. Kalau kita bisa membedakan masalah sendiri, terus kita tidak sedang musyawarah, maka kita akan bingung untuk mencari jalan keluar dari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Oke, siapa lagi? Saya Vivi. tidak akan menemukan solusi dari masalah tersebut. Ya, kita tidak akan mendapatkan solusi. Nah, di sini program berbeda sedikit. Ada dua. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, pertama itu terjadi perselisihan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, maka akan terjadi perselisihan. Perselisihan bahwa kamu tidak bisa mampu untuk memecahkan masalah persoalan yang kamu hadapi. Akan terjadi perselisihan. Kamu bingung untuk mencari solusinya. Jadi situ harus ada mengadakan musyawarah bersama-sama anggota bisa untuk menyelesaikan. Yang kedua, masalah tidak cepat terselesaikan. Kalau kamu menyelesaikan permasalahan sendiri, kamu tidak bisa cepat untuk menyelesaikan. Jadi butuh harus ada anggota lain. Yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan sepihak dan tidak berdasarkan
kesepakatan bersama. Paham? Oke. Ya, masih semangat lagi nih? Masih. Semangat? Masih. Pak Guru harus semangat. Oke, baik. Sebelum Guru lanjut, maka kita terus semangat dulu. Oke. Biar kalian terus semangat. Boleh. Oke. Coba anak semua berdiri. Oke. Dengar apa kata Guru. Ya Pak. Tepuk semangat satu kali. Set. Tepuk semangat dua kali. Tepuk semangat tiga kali. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua kali. Tepuk semangat tiga kali. Oke, silakan dulu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut anak. Nah, lanjut. Pelaksanaan kegiatan musyawarah itu merupakan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi musyawarah itu terdapat ada di sila keempat, yaitu coba Kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki lambang kepala banteng. ya. Jadi anak-anak musyawarah itu mengambil dari sila keempat, yaitu kira-kira yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki lambang, yaitu kepala banteng. Nah, anak-anak, kegiatan musyawarah itu bisa kita melaksanakan di mana saja, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu kegiatan musyawarah itu dimanapun bisa kita adakan. Mau di lingkungan sekolah, keluarga, atau lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan sama di sini kita mengambil dulu di lingkungan keluarga. Yang pertama itu kita harus kita dalam musyawarah itu harus membagi pembersihan rumah. Terus yang kedua menentukan tujuan berhidup bersama keluarga. Jadi di situ kita sebelum kita mengadakan atau kita ngobrol di suatu tempat itu kita harus bermusyawarah dulu bersama keluarga. Tujuan kita mau kemana? Itu juga libur. Nah, yang ketiga menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, kakak atau saudara. Nah, yang keempat menentukan waktu bermain dan belajar. Oke. Nah, ini contoh-contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian hari untuk tugas di tiap kelas. Yang ketiga, menentukan peraturan di kelas sekolah dan di kelas. Yang keempat, pemilihan peserta lomba antara kelas. Nah, itu tadi itu contoh kegiatan musyawarah lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan musyawarah lingkungan masyarakat. Yang pertama itu musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. Kedua, musyawarah penentuan petugas pos kamling di desa. Yang ketiga, musyawarah dalam membangun jalan, masjid dan lain-lain. Yang keempat, musyawarah untuk menentukan panitia suatu kegiatan desa. Nah, itu tadi kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi materi yang perlu berikan.
di sini perlu memberikan tugas, tapi dalam bentuk kelompok. Ya, jadi tugas itu adalah diskusi. Jadi saat guru akan membagikan dua kelompok. Di situ nanti kalian akan melihat di video yang aku berikan. Nah, nanti satu kelompok ini akan mengajukan pendapat, dan kelompok yang satu ini akan memberikan pertanyaan. Nanti di situ akan terjadi berpendapat dan bisa membicarakan persoalan atau masalah. Oke, anak-anak, sebelum aku tampil video, aku menggunakan membagi dua kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu Rinda dengan Vivi. Kelompok kedua kami dengan Diana. Nah, di sini kalian akan nonton video sampai selesai, dan kalian harus memahami apa isi dalam topik tersebut. Sudah Pak Guru. Sudah? Sudah Pak. Oke. Nah, di sini aku akan memberikan pertanyaan. Apa pendapat kalian mengenai yang video yang kalian nonton tadi? Bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah atau persoalan yang ada di sekarang ini mengenai pengaruh media sosial terhadap presentasi siswa? Coba kalau pertama. Satu. Kelompok satu. Tanya Pak Guru. Oke Pak, tadi di video tadi menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan media sosial. Pada dasarnya penggunaan media sosial ini dapat berdampak negatif bagi peserta didik, namun ada dampak positifnya juga terhadap orang yang bisa menggunakan media sosial dengan baik. Dan cara mengatasinya dengan menurut saya Pak, orang tua harus membatasi penggunaan media sosial terhadap peserta didik. Coba kalau lain, bagaimana tanggapan kalian? Menurut saya dan teman kelompok saya, menurut kami untuk dalam penggunaan media sosial itu seharusnya guru dan orang tua itu harus bekerjasama supaya penggunaan media sosial oleh anak peserta didik itu bisa dikontrol dengan baik penggunaannya, sehingga tidak mengganggu prestasi belajar anak. Oke anak-anak, jadi kalian sudah bisa memahami apa isi dalam topik itu. Jadi anak-anak, kita sebagai orang tua itu harus kontrol kita punya anak, agar kalau mereka menggunakan media sosial itu tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan
Kembali lagi itu. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.